Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pusat bola hitam yang terkondensasi kabut berisi lubang hitam pekat yang tampak seperti lorong. Saat Sue Ying memperluas akal sehatnya, seluruh sosoknya bergetar. Ya Tuhan, Sue Ying bergumam pada dirinya sendiri. Dia tertegun. Dia benar-benar jatuh pingsan. Bahkan dengan ranah hatinya saat ini, dia masih sangat terkejut. Sejauh bahwa bahkan jika dia melihat Monarch Nine Cloud bereinkarnasi atau Guru Suci Sekarat, dia hanya akan terkejut tetapi tidak sepenuhnya terpana. Apa yang dia lihat setelah menembus melalui lubang partikel hitam benar-benar luar biasa. Ini adalah eksistensi yang sulit digambarkan. Sue Ying nyaris tidak mengamati itu melalui lubang. Pada saat yang sama ketika dia mengamati itu, karena indranya telah menyentuh suatu wilayah tertentu, dia secara alami telah melihat wilayah yang luas. Dia melihat lubang lain yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke lokasi ini, dan melalui lubang itu, Sue Ying melihat daerah lain di istana ini. Banyak aula istana dan harta karun di dalamnya. Bahkan ada tempat di mana Li Fefong bungkuk boneka berada di. Selanjutnya, di luar istana, Nine Cloud Gridland yang luas. Indera Sue Ying telah meluas melalui wilayah yang tidak bisa dijelaskan. Melalui banyak lubang, dia bisa melihat kota-kota yang membentang di Nine Cloud Gridland dan bahkan kekacauan primal yang tak berujung batal di luar Nine Cloud Gridland. Semakin jauh lubang baginya. Pada saat itu, dia hampir tidak bisa melihat apa yang berada di luar jarak tertentu. Seven Star Oceanic Secret World, Sue Ying juga bisa melihatnya. Meskipun jarak Seven Star Oceanic Secret World sangat jauh, karena dunia suci itu luas, banyak lubang telah membawanya ke sana. Dia bisa melihat gambar samar dunia yang luas itu melalui lubang. Sue Ying mengerti dalam hatinya. Selama dia menghubungkan dua lubang bersama ke sebuah lorong, dia akan bisa tiba di lokasi lain. Misalnya, dia bisa langsung memasuki dunia suci Samudra Tujuh Bintang yang jauh dari negeri Sembilan Awan Besar. Aku juga telah mencapai tahap ini, Sue Ying benar-benar tercengang. Menembus melalui jarak yang begitu jauh adalah sesuatu yang bahkan sebagian besar dewa kosmos tidak bisa melakukannya. Biasanya, hanya sebagian kecil dari para penggarap kuno yang dapat melakukannya seperti Tuan Balai Langit yang ingin tahu atau gurun leluhur. Ini biasanya bakat bawaan dari kultivasi kuno, itu adalah sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Namun demikian, Sue Ying telah mencapai apa yang bisa dilakukan oleh para pembudidaya kuno, Master Balai Langit dan Gurun Leluhur yang ingin tahu. Dia bisa langsung menghubungkan dua partikel untuk membentuk lorong ke wilayah yang jauh. Tapi ada penghalang tak terlihat yang menutupi tempat tinggal di Monarch Nine Cloud ini. Sue Ying menemukan. Penghalang tak kasat mata menyelimuti semua partikel hitam yang sesuai dari rumah gua ini. Dia berada di dalam gua tinggal, dan tidak bisa menghubungkan partikel-partikel di wilayah luar. Ini juga berarti bahwa bahkan dengan metode gurun leluhur dan guru balai langit bertanya-tanya, mereka tidak bisa menembus ke dalam gua rumah yang tinggal di Monarch Nine Cloud. Di dalam gua-gua yang tinggal di Monarch Nine Cloud, jika makhluk hidup boneka itu tidak memulai untuk mengirim seseorang keluar, dia akan terjebak di sini selamanya. Itu juga benar. Aku dapat melakukan hal seperti itu juga karena aku memahami diagram pertama dari 4. Pencapaian Monarch Nine Cloud dalam kehampaan jauh melebihi milikku. Pikir Sue Ying, penghuni guanya menyembunyikan kawah api ketiga, Realm Cauldron, dan bahkan Guru Suci tidak bisa menyusup dan membawanya pergi. Jelas, bahkan sulit untuk menemukan dan memasuki tempat ini. Petik 1. Tebakan Sue Ying memang benar. Monarch Nine Cloud berada di tingkat kedua di antara keberadaan alam akhir. Mengenai pencapaiannya dalam kekosongan, dia jauh melampaui Guru Suci. Master Suci mungkin adalah pakar terkuat, tetapi itu tidak menyatakan bahwa dia kuat dalam setiap aspek. Setidaknya dalam aspek Void, Monarch Nine Cloud mengungguli dia bahkan lebih kuat dari Void Primogenitor saat ini. Namun demikian, Void Primogenitor hanya ada di level ketiga. Nenek moyang Tian Yu dan Sword Master, serta mayoritas dewa kosmos lainnya, juga berada di tingkat ketiga. Tapi di wilayah mana lubang-lubang partikel hitam itu mengarah? Sue Ying merasa terlalu heran.
Bahkan ketika dia pertama kali melihat lokasi itu, dia jatuh linglung. Karena ketika indranya tiba di daerah itu, dia bahkan mengandalkannya untuk mengamati berapa banyak lubang lain yang juga mengarah ke sana. Melalui ini, dia bisa melihat Seven Star Oceanic Secret World yang jauh. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa ini yang memungkinkan aku untuk mempelajari seni absolut yang belum diselesaikan oleh Raja Sembilan Awan ini. Tapi itu memungkinkan aku untuk melihat daerah yang sulit dijelaskan. Sue Ying menghela nafas. Perasaan ini, itu seperti makhluk hidup yang hidup di dunia dua dimensi yang memandang dunia tiga dimensi. Sebuah kertas seperti dunia dua dimensi. Keberadaan seperti lingkaran, segitiga, atau kuadrat yang hidup di dunia dua dimensi ini hanya berisi panjang dan lebar tanpa tinggi. Dengan demikian, mereka hanya bisa melihat bentuk kehidupan dua dimensi lainnya di sisinya. Saat arah ke depan mereka terhalang, mereka tidak bisa lagi melihat bentuk kehidupan dua dimensi lainnya yang hidup di belakang halangan itu. Tetapi jika dimensi ketiga, tinggi, dimasukkan, mereka akan menembus dunia dua dimensi untuk memasuki dunia tiga dimensi. Mereka memiliki tinggi, dan mereka yang sangat tinggi dapat melihat seluruh selembar kertas dan setiap bagiannya. Semakin jauh objeknya, akan semakin kabur. Apa yang dirasakan Sue Ying sekarang persis sama. Dia bisa melihat setiap wilayah melalui lubang partikel hitam. Wilayah ke dunia Sue Ying ini terasa seperti dunia tiga dimensi. Ke dunianya dua dimensi. Begitu indera Sue Ying menembus ke dunia ini, ia dapat melihat setiap bagian dari seluruh dunia. Seperti Nine Cloud Gridland, kekacauan purba, Seven World Oceanic Secret World yang jauh, dia bisa melihat semuanya. Ini karena dia terletak jauh di atas seluruh permukaan dunia. Bahkan Dewa Kosmos yang kuat dan beberapa yang tak terduga seperti Gurun Leluhur atau Guru Balai Langit yang ingin tahu, yang bisa mengirim orang lain melalui jarak jauh mungkin dianggap makhluk yang jauh lebih kuat di dunia ini, tetapi mereka tetap tinggal di sana. Mereka tidak bisa memasuki dimensi dunia yang lebih tinggi. Sue Ying mungkin lemah dan kecil, tapi dia bisa melihat dunia dari dimensi yang lebih tinggi ini saat ini. Itu seperti berada di dunia dua dimensi, dan tiba-tiba mendongak hanya untuk menemukan dunia tiga dimensi. Sue Ying telah mencapainya. Bahkan di antara para peladang kuno, ada sekelompok ahli dengan bakat dalam hal ini seperti Gurun Leluhur yang telah melakukannya. Tetapi mereka hanya bisa memandang dunia dimensi yang lebih tinggi. Meskipun mereka menemukannya, mereka masih bisa melihatnya dengan penuh harap. Aku telah melihatnya. Aku telah melihat dunia dimensi yang lebih tinggi. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku bisa memasuki dunia dimensi yang lebih tinggi itu, pikir Sue Ying. Dia hampir tidak bisa masuk dengan persepsinya saat ini. Tubuhnya benar-benar diusir darinya. Jika dia ingin tiba di lokasi lain, dia harus menghubungkan dua lubang dan mengikuti jalan yang dibentuk ke posisi lain. Tapi dia tidak bisa memasuki dunia dimensi yang lebih tinggi dari awal hingga akhir. Kultivasi kuno memang tangguh, Sue Ying menghela nafas dalam. Dengan fondasi sistem Voidwalker, bimbingan seni absolut Monarch Nine Cloud, dan kemampuan pemahamannya saat ini, sungguh beruntung ia bisa mencapai tahap ini untuk melihat ke dunia dimensi yang lebih tinggi. Ada juga kelompok di antara para peladang kuno yang bisa melakukannya. Bahkan beberapa di antara para pembudidaya kuno dapat melihat bagian dari masa depan. Beberapa bahkan dapat mengubah bagian-bagiannya. Teknik-teknik ini adalah apa yang tidak bisa dicapai oleh Dewa Kosmos. Dengan demikian, kultivasi kuno adalah sesuatu yang sangat unik, dan para ahli dalam sistem ini sangat gemetar. Aku belum berkultivasi dalam sistem budidaya kuno namun aku sudah bisa mencapainya. Aku harus benar-benar berterima kasih kepada seni absolut yang belum selesai ini yang dibuat oleh Monarch Nine Cloud. Sue Ying memandang keempat gambar di dinding di depan, dia sangat jelas bahwa hadiah terbesar yang dia miliki saat ini ketika dia datang ke gua penghuni Monarch Nine Cloud adalah 4 diagram ini. Aku harus merepotkan senior untuk mengirimku keluar. Sue Ying tiba-tiba mengumumkan. Baik, setelah kamu membunuh cukup banyak pakar tingkat tinggi dari agama suci kuno, kamu bisa datang ke sini. Harta raja sedang menunggu untuk dikumpulkan kapan saja. Bentuk boneka hidup terdengar. Setelah itu, Wen, fluktuasi spasial turun. Sue Ying dipindahkan. Hua. Di tanah terpencil yang luas,
Sue Ying muncul. Dia berdiri di tanah yang sunyi ini menyeringai. Dia kemudian segera mencoba melihat wilayah misterius itu sebelum menghubungkan dua lubang ke sebuah lorong. Jika dia mengirim orang lain, itu akan sedikit lebih merepotkan. Tetapi melakukan perjalanan sendiri melalui bagian ini adalah sesuatu yang mudah dicapai. Ruang di depan menjadi terdistorsi. Sue Ying mengambil langkah sebelum masuk. Ruang bengkok segera pulih. Dan di lokasi lain Nine Cloud Gridland setengah jarak dari seluruh tanah. Sue Ying muncul dari langit yang terdistorsi. Ini memang misterius, puji Sue Ying. Tapi aku tidak dapat menemukan tempat tinggal gua Monarch Nine Cloud lagi. Sue Ying mencoba mencari tempat tinggal gua melalui wilayah misterius sebelum ketika dia berada di dalam tempat tinggal dan mengetahui posisinya. Tetapi ketika dia mencoba mencarinya lagi, Sue Ying menyadari dia tidak bisa lagi menemukannya. Sue Ying mengambil langkah. Ruang melengkung dan kemudian dia menghilang. Dia sekali lagi muncul di daerah yang lebih jauh dari tanah 9 awan di tengah-tengah kehampaan. Sue Ying berdiri di dalam. Dia mengerti bahwa panennya kali ini sangat besar. Itu memungkinkannya untuk menjadi salah satu kelompok kecil yang dicemburui oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya seperti gurun leluhur dan guru balai langit yang ingin tahu. Bagi mereka biasanya akan tinggal di wilayah mereka untuk waktu yang lama. Namun banyak ahli akan datang untuk mencari bantuan dalam mengirim mereka ke suatu tempat yang jauh. Setiap kali mereka mengirim seorang ahli, mereka akan mendapatkan sedikit juga, jadi pembudidaya ini kaya. Kedua, menggunakan teknik ini untuk melarikan diri juga benar-benar menantang. Jika mereka ingin pergi, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Ayo kembali ke kota asalku dan melihat-lihat dengan kemampuan untuk tiba di lokasi manapun. Sue Ying ingin kembali ke kota kelahirannya untuk melihat orang-orang yang dicintainya. Sue Ying mengambil langkah ke dalam kekosongan yang terdistorsi sebelum menghilang. The Nine Cloud Gridland berada sangat jauh dari kota kelahirannya. Raksasa ranah kekacauan primal biasanya harus menghabiskan 10 juta tahun bepergian untuk mencapai sana. Dalam sekejap mata, Sue Ying berjalan keluar dari daerah tertentu dalam kehancuran primal. Kampung halaman aku. Sue Ying melihat ke arah tertentu. Karena jaraknya terlalu jauh, dia mengalami penyimpangan selama teleportasi. Tetapi itu jauh lebih cepat menggunakan penetrasi kekosongan dalam kekosongan purba daripada di dunia sakral. Napas kemudian, Sue Ying tiba di depan sebuah kosmos yang tak tertandingi. Biasanya, orang luar di atas wilayah penguasa dilarang memasuki kosmos. Adapun Dewa Void, mereka harus menjadi penduduk asli. Makhluk-makhluk kuat yang lahir di luar tidak dapat memasuki kosmos kecuali mereka seperti Voidwalker Guki dan yang lainnya yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kosmos, yang juga berarti bahwa kosmos tidak dapat menghalangi mereka sama sekali. Mereka bisa masuk kapan saja mereka mau. Tetapi untuk dengan mudah memusnahkan kosmos adalah sesuatu yang belum bisa dilakukan Sue Ying saat ini. Si gelombang, ada retakan yang muncul di dinding membran kosmos. Sue Ying dengan mudah terbang ke dalamnya. Kosmos kampung halamannya masih di zaman sekarang. Dengan demikian, dia belum dilarang masuk. Dalam kosmos kota kelahirannya, anjing hitam liar yang sedang berbaring di tanah awal dengan matanya terkulai ke bawah tampak jauh. Wajah anjingnya menunjukkan ekspresi heran ketika meludah dalam bahasa manusia. Bocah Dongbo Sue Ying ini baru saja pergi belum lama ini, namun dia sudah berada di ranah persatuan. Dia bukan hanya di ranah persatuan, dia bahkan tetua aula dalam. Pria tua berambut putih itu muncul dan menyebutkan, ini adalah tanah awal yang diciptakan nenek moyang Tian Yu. Setiap anggota kuil surga Void Agung yang datang ke kosmos ini dapat dengan mudah dirasakan dari tanah awal, termasuk identitas mereka. Tetua Hol, bukankah itu berarti dia sudah dekat dengan aku dalam hal kekuatan? Anjing hitam liar itu terkejut. Sebenarnya, itu berada di tingkat Star Pagoda ke-6. Tapi itu bisa memiliki keuntungan dalam starting ground karena Forefather Tian Yu menciptakan sebuah arai menggunakan hukum yang sangat tangguh dan misteri yang mendalam. Anjing hitam liar dapat mengandalkan arai ini untuk memperkuat dirinya sendiri, memungkinkannya melepaskan kekuatan pada kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7. Meski begitu, dia masih ditekan oleh Sword Master di masa lalu.
Dia berkultivasi begitu cepat, dan seharusnya bisa menjadi Master Aula Kuil Void Surga Agung aku di masa depan. Pria tua berambut putih itu menghela nafas memuji. Sue Ying memandang ke arah wilayah berbintang yang luas yang memancarkan aura destruktif besar. Tidak ada satupun gulma atau rumput yang bisa tumbuh di seluruh bintang, dan tidak ada makhluk hidup yang lemah di dalamnya. Hanya ada laki-laki berjubah merah di dalam. Saat ini, pria berjubah merah itu merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Dia bisa melihat pemuda berjubah putih berdiri di luar bidang bintang melalui jarak spasial. Sue Ying, Kaisar Darah Tuhan yang sedang berkultivasi merasa terkejut. Dia menghentikan kultivasinya dan mengambil langkah sebelum tiba di tempat Sue Ying. Sue Ying, kamu kembali. Dewa Darah Kaisar sedikit tidak percaya. Karena terlalu cepat. Bergegas dari kosmos kota kelahirannya ke dunia Seven Star Oceanic Secret sangat panjang. Aku sudah kembali, Sue Ying terkekeh. Ini baru beberapa ratus juta tahun, namun kamu kembali. Sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat kekuatan kamu. Kaisar Darah Pertumpahan Darah benar-benar terkejut. Sue Ying tertawa, Guru, keberuntungan aku bagus. Tidak lama setelah aku meninggalkan kosmos kampung halaman aku menemukan koridor kosong, yang memungkinkan aku untuk bertemu iblis leluhur dari kuil surga Void besar yang membantu aku mencapai kuil surga Void besar sejak awal. Meskipun sudah beberapa ratus juta tahun, pada kenyataannya, aku telah bergantung pada aula istana waktu di kuil surga Void besar untuk berkultivasi selama puluhan miliar tahun, memungkinkan aku untuk mendapatkan kekuatan aku saat ini. Dengan kemampuan dan potensi pemahaman kamu, Guru, kamu pasti akan melonjak kekuatan setelah memasuki kuil surga Void besar. Petik 2. Koridor kosong, Kaisar Darah yang berdarah kaget, kamu benar-benar bertemu dengan satu? Dia tahu bahwa sangat mungkin untuk bertemu dengan beberapa bahaya yang tidak terduga dalam perjalanan ke Seven Star Oceanic Secret World. Koridor yang kosong itu adalah sesuatu yang ditumpahkan oleh Kaisar Darah Tuhan dan membuat mereka takut. Karena saat dia masuk, meskipun kemungkinan mati secara langsung sedikit lebih rendah, itu mungkin baginya untuk dibawa ke tempat yang jauh dari Seven Star Oceanic Secret World. Kosmos kampung halamannya sudah sangat jauh dari Seven Star Oceanic Secret World. Melewati koridor kosong, siapa yang tahu jika jaraknya mungkin 10 atau 100 kali lebih jauh. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk mencapai tujuannya. Itulah kenyataannya. Sue Ying sebenarnya telah tiba di suatu tempat dekat dunia suci Unicorn Timur. Bukankah itu kasus yang membuatku bertemu leluhur iblis? Sue Ying terkekeh. Untungnya, Bloodset God Emperor menghela nafas, setelah meninggalkan kota asal kami, berbahaya untuk bepergian dalam kekosongan kehancuran primal. Bagi aku saat ini, itu telah menjadi mudah. Sue Ying berkata, Guru, di masa depan, aku pribadi akan mengirim kamu ke kuil surga Void besar. Dewa Pertumpahan Darah Kaisar tertawa sebelum mengangguk, haha, sepertinya kamu telah berkultivasi selama puluhan miliar tahun dan jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Apakah kamu siap untuk memandu penguasa lainnya? Mereka terjebak di kemacetan tanpa bisa melanjutkan untuk menjadi Dewa Void. Petik 2. 1 bulan kemudian, aku akan mengundang semua orang ke kediaman Black Foxy Monarch Dongbo aku. Kata Sue Ying. Baik, Dewa Darah Kaisar merasa relatif bahagia. Suasana hatinya sedang baik. Sebenarnya, ketika Sue Ying meninggalkan kota kosmos, dia merasa terganggu karena Sue Ying pada akhirnya terlalu lemah. Dia jauh lebih lemah daripada dia, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Tapi sekarang, Sue Ying lebih kuat darinya. Namun, Kaisar Darah Pertumpahan Darah tetap tenang. Pertama, muridnya ini memiliki potensi dan kemampuan pemahaman yang lebih tinggi daripada dia. Kedua, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah merasa bahwa setelah memasuki kuil surga Void besar, dia akan dapat memiliki perubahan kualitatif. Setelah Sue Ying berpisah dengan gurunya, dia mengambil langkah sebelum tiba di depan tanah berbintang yang luas. Lampu merah yang berguling dipancarkan dari tanah berbintang yang besar ini. Ada juga rantai istana yang terus-menerus dengan banyak pembudidaya di dalamnya. Hahaha, Sue Ying menunduk dan tidak bisa menahan tawa. Di atas tanah berbintang yang indah ini,
Saat ini ada seorang remaja duduk bersila di posisi tertinggi dari aula istana. Banyak murid mendengarkannya. Kamu, bocah ini tidak buruk. Dia benar-benar menerima begitu banyak murid. Sue Ying tertawa kecil sampai mulutnya pecah. Setelah kembali ke kota kelahirannya, dia merasa hebat. Karena Sue Ying mampu menyelimuti setiap bagian kosmos kota kelahirannya dengan kekuatannya saat ini, ia dapat menemukan pada saat pertama bahwa putranya, Dong Boyu, telah melampaui. Dan sekarang, tampaknya putranya telah menjadi bapak leluhur untuk wilayah tertentu dan bahkan mengajar orang lain. Melihat putranya seperti ini, Sue Ying jauh lebih bahagia daripada ketika kultivasinya menerobos. Kamu, kata Sue Ying. Dong Boyu yang terletak tinggi di aula istana, terkejut sesaat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dia memberikan perintah, semua orang mundur. Mengatakan itu, dia menghilang. Para murid yang berada di dalam aula merasa bingung. Tetapi mereka masih dengan patuh menarik diri. Dalam kekosongan, Dong Boyu menembus dan muncul. Melihat orang di depan, dia tidak bisa tidak merasa bersemangat. Ayah kamu kembali. Itu terlalu cepat. Lebih cepat dari apa yang awalnya dia duga. Dia pikir ayahnya hanya akan kembali ketika zaman ini berakhir. Tidak buruk. Sue Ying memujinya sambil tersenyum. Dong Boyu tersenyum setelah mendengar ayahnya memuji dia. Di mana ibumu? Sue Ying bertanya. Apakah dia sudah tidur? Baru beberapa ratus juta tahun, jadi ibu belum tidur. Tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia Eden. Dong Boyu berkata, dia kadang-kadang akan keluar. Tetapi setelah beberapa tahun lagi, ibu akan tidur. Baik ibu dan saudara perempuan saat ini berada di dalam Monarch Residence. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.